Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan anugerah yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi kewajiban kita untuk mengikuti langkah-langkah beliau, dan tidak ada petunjuk yang melebihi dari apa yang beliau bawa. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sabdanya, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita kembali membaca dalil-dalil tentang keistimewaan atau keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang memiliki interaksi dan hubungan yang dekat dengan Al-Quran. Ya. Hadis yang selanjutnya, hadis keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Hadis ke-10. Ya. Hadis ke-10. Kita baca dulu hadisnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. At-Tibyan fi Bayani Adabi Hamalatul Quran. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول رب سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkata Ar-Rabb, berfirman Ar-Rabb, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa firman Allah Azza wa Jalla? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri." Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dan zikir kepadaku, an mas'alati, dari meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya afdala ma u'tiyas sa'ilin, apa-apa a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, aku akan memberinya sesuatu yang lebih baik
atau sesuatu yang terbaik daripada apa yang diberikan kepada orang yang berdoa atau orang yang meminta. Ya. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ala sairil kalam, dibandingkan dengan perkataan-perkataan yang lain, ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi, sebagaimana keutamaan Allah atas ciptaannya, atas makhluknya. Ya. Beliau mengatakan rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Ya, jadi ini hadis yang kita baca. Ya. Jadi dari pertama kita berkenalan dulu dengan Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan dalam biografi beliau, ya, nasabnya lengkap, beliau bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Ya. Kenapa tertawa-tertawa? Ya. Nama beliau aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari, dari Bani Khazraj. Ya. Sedangkan Al-Khudri nisbah kepada Khudrah. Ya. Nisbah kepada Khudrah. Dan Khudrah, ya, adalah sebuah kampung. Ya. Khudrah atau Khadrah. Nah, Khudrah, ya. Sebuah kampung orang Ansor. Jadi orang Ansor itu kan bangsa. Ya. Kalau zaman dulu itu Ansor itu bangsa. Bangsa Ansor. Ya. Bangsa Ansor terbagi dua. Suku besar. Suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Dan setiap suku ini punya bagian-bagian lagi, punya kampung-kampung. Ya. Sama dengan kita sekarang itu, kalau sekarang marga, ya. Kalau kita itu ada bangsa, ada suku, ya. Kemudian ada marga. Ya. Marga itu pun terpecah-pecah lagi. Ya. Bahkan ada yang bikin marga di dalam marga lagi. Ya. Sesuai dengan kampungnya dan sebagainya. Nah, jadi Al-Khudri itu nisbah kepada kampung beliau, namanya Kampung Khudrah. Kampung Khudrah, salah satu kampung dari penduduk Ansor. Ya. Beliau memiliki saudara perempuan yang bernama Al-Fari'ah binti Malik, dan saudara seibu bernama Qatadah bin Nu'man yang terluka dalam pertempuran Uhud. Istrinya bernama Zainab binti Ka'ab. Ya. Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat Nabi yang hadir pada saat terjadinya Bai'at Ridwan. Ya, karena beliau ini orang Ansor, ya. Maka beliau salah satu orang yang mengikuti peristiwa Bai'atur Ridwan. Dan dikenalkan Islam oleh Mus'ab bin Umair. Ya. Jadi beliau ini salah satu hasil, ya, jerih payah dari dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersamai kelompok pertama dari suku Ansor yang masuk Islam pada musim haji. Ya.
Kemudian beliau setelah Muslim, pasca pasca kelompok pertama masuk Islam, ya, ketika Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, kemudian beliau ikut di di rombongan orang-orang Madinah yang naik haji di musim kedua mereka setelah masuk Islam, ya. Dan disitulah terjadi Bai'atur Ridwan, ya. Kemudian beliau mengajukan diri untuk ikut berperang dalam perang Uhud, namun ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena belum cukup umur, ya. Jadi masih berusia 13 tahun. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ketika masuk Islam masih Masih remaja, ya. Masih remaja, termasuk remaja. Atau belum remaja, ukurannya belum balik gitu, ya. 13 tahun itu belum balik. Ya. Tapi tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayah beliau juga seorang sahabat. Jadi Malik bin Sinan itu juga seorang sahabat Nabi, dan ayah beliau terbunuh atau gugur syahid di medan Uhud ketika melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh, ya. Kemudian dalam perjalanan pulang ke Madinah, Nabi berjumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi lantas berkata, "Apakah engkau putra Malik?" Beliau menjawab, "Benar." Ya. Maka Rasulullah mengatakan, maka Nabi SAW mengatakan, Allah telah memuliakan ayahmu, wahai Sa'ad. Ya. Jadi Rasulullah memberikan kepada Abu Sa'id yang namanya Sa'ad. Jadi dia namanya Sa'ad. Anaknya namanya Sa'id. Ya. Sa'id dan Sa'ad. Ya. Ada juga orang yang namanya Sa'id Sa'ad. Ya. Dua-duanya dia pakai. Rasulullah ketika pulang dari Uhud bertemu dengan Sa'ad bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu atau Abu Sa'id, dan beliau mengatakan kepada Abu Sa'id, "Wahai Sa'ad, Allah memuliakan ayahmu." Memuliakan dengan syahadah. Dimuliakan dengan syahadah atau gugur di medan tempur sebagai salah seorang syuhada. Kemudian beliau mengikuti pertempuran-pertempuran setelah Uhud, mulai dari perang Khandaq sampai yang terakhir. Ya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala diangkat sebagai khalifah, Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib menyatakan baiat bersama Zubair dan sahabat lain di hari pengangkatan Abu Bakar setelah berdiskusi di rumah Ali. Ya. Periyatan ini diperkirakan yang membuat kalangan Syiah kurang menyukai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, Abu Sa'id bersama sahabat Ansar lainnya segera menyatakan baiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ini kemudian beliau ikut dalam pertempuran Harrah pada tahun ke-64 Hijriah, berperang bersama Abdullah bin Hanzalah untuk mempertahankan Madinah dari serangan pasukan Bani Umayyah, pimpinan Muslim bin Uqbah. Ya. Terdapat riwayat yang berbeda mengenai kematian Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di tahun 63 Hijriah, 64 Hijriah atau 74 Hijriah, dan dimakamkan di pemakaman Baqi di kota Madinah. Ya. Peninggalan beliau disebutkan, beliau salah seorang perawi hadis yang banyak mendengar hadis. Disebutkan dalam riwayat bahwa beliau meriwayatkan hadis berjumlah 1170 hadis. Ya. Dan beliau termasuk dalam 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebanyak 84 hadis beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi 84 hadis ada dalam kitab Sahihain. 1170 hadis tersebar di berbagai macam kitab, 84-nya ada di kitab As-Sahihain. Ya, inilah peninggalan beliau sampai sekarang.
Ya, 1170 hadis, dan beliau termasuk 7 orang perawi hadis terbanyak. Ya, walaupun beliau ketika Rasulullah wafat, ya, usianya masih berapa berarti? Di perang Uhud 13. Ya, perang Uhud terjadi pada tahun berapa? Tahun berapa perang Uhud? Hah? Ay. Perang Uhud tahun berapa? Tahun ketiga. Ya. Ketiga berarti Rasulullah SAW wafat tahun ke-10. 13 tambah 7. Berapa itu? Baru 20 tahun. Sekitar 20 atau 21 tahun. Ya, jadi beliau wafat, Rasulullah SAW wafat, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri masih berusia sangat muda. Ya. Dan beliau termasuk para sahabat-sahabat yang muda. Ya. Seperti Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, itu grup atau bahasa kita sepantarannya. Ya. Orang-orang yang seusia. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan lain-lainnya. Nah, itu tentang beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang di usia masih muda. Ya, usianya boleh muda, tapi hadis yang diriwayatkannya banyak sekali. Ya, 1170. Bayangkan. 1170 hadis di usia yang 20 tahun. Ya. Dan beliau berarti masuk Islam sebelum hijrah. Ya. Kemudian bersama Nabi kurang lebih cuma 10 tahun saja. Ya, karena beliau masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi. Ya. Setelah Bai'atul Ridwan, Nabi pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Ya, itu di hijrah ke Madinah dihitung tahun pertama Hijriyah. Ya, jadi beliau ketika Nabi hijrah, beliau sudah Islam, artinya beliau bersama Nabi kurang lebih 10 tahun. Ya. Walaupun 10 tahun kurang lebih, tapi beliau berhasil berhasil menempatkan dirinya di kalangan para perawi hadis terbanyak. Nah, ini tentu harus jadi contoh untuk kita. Semangatnya untuk mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat untuk mempelajari dan sekaligus meriwayatkan. Ya, semangat untuk mengajarkan juga. Semangat belajar dan mengajarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi walaupun beliau masih usia sangat muda, tapi berhasil meriwayatkan kepada kita 1170 hadis, dan 84 diantaranya terdapat dalam kitab As-Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, tentu itu merupakan sebuah prestasi yang sangat monumental. Ya, prestasi yang sangat luar biasa. Ya, bisa meriwayatkan 1170 hadis. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau termasuk orang yang termasuk orang yang sering disebut ketika kita belajar hadis. Ya. Jadi kalau kita belajar hadis, maka kita akan sering menyebut nama daripada sahabat yang asli Madinah ini, sahabat Ansar, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, lanjut. Nah, kita ke keterangan tentang hadis ini. Ya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menukilkan bahwa Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hadis hasan. Ya, hadisnya adalah hadis yang hasan. Ya. Dan karena hadisnya hasan atau hadis hasan ini kemudian diteliti kembali oleh para ulama kita, ya, disebutkan dalam hasyiahnya di sini oleh pemberi hasyiahnya,
pemberi hasyiahnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut mengatakan hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2927, ya, dalam bab Thawabul Quran atau pahala membaca Al-Quran, ya. Juga bab rakam 25, ya. Dan juga dikeluarkan atau ditakhrij oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Dan berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Al-Fath, dalam Fathul Bari, beliau mengatakan rijaluhu thiqat illa atiyatu al-aufa fa fihi dha'f, ya. Jadi sanad dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah perawi-perawinya itu orang-orang yang terpercaya kecuali satu orang, ya, yaitu yang bernama Atiyah Al-Aufa, ya. Fa fihi dha'f, maka beliau ini punya kelemahan, ya. Fa fihi dha'f. Kemudian juga ditakhrij oleh Ibnu Adi dari riwayat Syihr bin Hausyab dari Abi Hurairah secara marfu', yang dimana di dalamnya ada fadlul Qur'ani ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqihi, ya. Jadi ada beda redaksi dalam riwayat Abu Hurairah. Kalau dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan fadlu kalamillahi ala sairil kalam, ya. Tapi dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan fadlul Qur'an ala sairil kalam. Dan juga dalam sanadnya ada orang perawi yang bernama Umar bin Sa'id Al-Abah, ya. Dan dia termasuk orang yang juga dhaif, ya. Disebutkan dalam Faidul Qadir Al-Ashaj wa huwa tahrif, itu salah nama. Dan juga disebutkan ditakhrij oleh Ibnu Daris marratan mursalan an Syihr bin Hausyab wa marratan marfu'an an Utsman, ya. Jadi Ibnu Daris meriwayatkan pertama secara mursal dari Syihr bin Hausyab, dan juga ada yang diriwayatkan secara marfu' dan sumbernya dari Utsman, ya, bukan dari Abi Hurairah. Kemudian juga ditakhrij oleh Ibnu Humaid dalam musnad beliau dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga di dalamnya ada dalam silsilah periwayatannya ada perawi yang bernama Sufyan bin Abi Sahab mukhtalafun fih, ya. Mukhtalafun fih artinya orang yang masih kontroversial, ya, orang yang diikhtilafkan oleh para ulama. Jadi ini dari sisi sumber hadisnya ada beberapa sumber disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut. Pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga dari Utsman radhiyallahu taala anhu, dan yang keempat beliau mengatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan semua sumber-sumber periwayatannya itu ada orang-orang yang disebutkan oleh para ulama hadis sebagai orang-orang yang lemah, orang yang dhaif, ya, orang yang dhaif, orang yang dhaif, ya. Maka hadis ini disebutkan oleh para ulama sanad dari Abu Sa'id dikatakan dhaif, ya. Begitu juga sanad yang lain dikatakan juga dhaif, ya. Tapi kalau kita melihat kembali muqaddimah dari Imam An-Nawawi dalam kitab ini, ya, beliau berpegang pada kaidah, ya. Beliau mengatakan wa'lam annal ulama min ahlil hadis wa ghairihim jawazu al-amal bid-dhaif fi fadailil a'mal. Jadi ini menjadi kaidah dalam pandangan Imam An-Nawawi, bahwa ketahuilah bahwa para ulama dari ahlul hadis dan yang lainnya membolehkan mengamalkan hadis yang lemah dalam masalah-masalah fadail al-a'mal, dalam masalah-masalah keutamaan amal ibadah, ya. Jadi ini tentang keutamaan, ya, tentang keutamaan atau tentang motivasi, ya.
Jadi kaidah umumnya disebutkan oleh Imam Nawawi tentang motivasi-motivasi untuk beribadah, ya, motivasi untuk beramal soleh itu tidak mengapa menggunakan hadis dhaif sebagai acuan. Ya. Walaupun disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan hadisnya hadis hasan. Ya. Kenapa beliau sebutkan hadis hasan? Bisa saja menurut Imam At-Tirmidzi karena banyaknya sanad yang dimiliki oleh hadis ini, sanad itu saling menguatkan. Ya. Maka kalau hadis lemah yang saling menguatkan, naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ya. Jadi hadis itu kan ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Sahih li dzati itu berarti memang sanadnya sahih. Ya. Kalau sahih li ghairihi, ya, sanad yang hasan, ada beberapa sanad yang hasan saling menguatkan jadi sahih li ghairihi. Ya. Kemudian ada yang hasan li dzatihi. Ya. Hasan li dzatihi adalah hadis yang secara sanadnya ada perawinya yang tidak terlalu dhabat. Dhabat itu artinya tidak terlalu kuat hafalannya. Ya. Dia orang terpercaya tapi hafalannya tidak terlalu kuat. Ya. Nah, kalau sahih itu kan orang yang terpercaya dan hafalannya kuat. Itu yang orang yang dikatakan sahih. Ya. Kalau yang hasan, dia terpercaya tapi hafalannya tidak terlalu kuat. Nah, kalau dhaif, orangnya tidak dipercaya. Ya. Bisa karena identitasnya tidak jelas, ya, atau bisa karena orangnya memang tidak dipercaya, ya. Karena menjadi perawi hadis itu kan bohong satu kali itu bisa jadi tidak percaya, ya. Jadi para ulama ahli hadis itu ketika mereka meneliti kualitas hadis, mereka teliti satu persatu itu orang yang meriwayatkan itu, ya. Apakah orang ini pernah berdusta? Ya. Kalau mereka temukan pernah satu kali saja berdusta, berarti jadi lemah dia. Ya. Jadi lemah orangnya itu. Ya. Bahkan disebutkan bahwa bukan hanya berdusta kepada manusia, berdusta kepada hewan pun bisa membuat orang itu jadi lemah. Ya. Nah, disebutkan oleh para ulama, ada seorang perawi hadis yang disebutkan. Dia punya ayam. Punya ayam jago. Dan dia kasih makan ayam jagonya ini. Ya, seperti kita. Karena dia bermain dengan ayam jagonya. Ya, jadi dia kasih simpan makanan di tangannya. Kemudian dia sodorkan kepada ayamnya itu makanan. Ketika mau dipatuk itu makanan sama ayam, dia tarik tangannya. Ya. Bahasa kita ketika dia mau teto. Ketika ayam itu mau teto itu makanan, dia tarik. Ya, sambil senyum. Dia bercanda dengan ayamnya itu. Ya. Itu kata para ulama, tidak dipercaya dia. Kenapa? Karena dia berbohong kepada ayam. Ya. Dia kasih begitu, dia tarik. Nah, itu sudah dianggap berbohong. Ya. Jadi orang jadi perawi hadis itu memang kualitasnya tidak main-main. Ya. Nah, itu yang membuat biasanya kualitas hadis menjadi lemah. Jadi orang yang dikatakan dhaif dalam periwayatan, ya, itu tidak harus orang yang berdosa sama sekali. Ya. Jadi dari sisi akhlak, ya, dari sisi akhlak mereka tidak bisa dipegang, itu berarti sudah dhaif. Dan kelemahan perawi hadis itu beda-beda. Ya. Ada yang lemah sekali. Ada yang lemah mungkin kesalahannya 1-2. Tapi karena kesalahan 1-2 itu bisa membuat dia dianggap sebagai perawi yang lemah. Ya, makanya predikat perawi lemah itu juga banyak. Ada fihi dha'af, ada fihi lin. Ya, lin itu bahasa apa gitu ya? Layin itu hanya sesuatu yang apa? Seperti matlin. Ya, fihi lin. Kemudian mukhtalafun fih. Orang yang masih diperdebatkan. Dan
kemudian ada majhul, orang yang tidak jelas, ya, dan lain sebagainya, ya, macam-macam. Nah, karena itulah dari kesimpulan Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasan, ya, berarti dan Imam Nawawi menukilkan takhrijnya Imam Tirmidzi tentang hadisnya hasan, berarti dari sini dipahami bahwa menurut Imam At-Tirmidzi hadis ini, ya, dari sisi sanad memang banyak, sumbernya ada beberapa orang sahabat, ya, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Utsman, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Ya, namun dari semua periwayatan perawinya pasti ada yang diperdebatkan atau pasti ada yang dianggap lemah. Ya. Maka karena periwayatannya banyak, ya, bisa saja untuk Imam At-Tirmidzi itu saling menguatkan. Makanya beliau mengatakan hadisnya hasan. Jadi hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Ya. Paham ya? Baik. Nah, itu tentang takhrij hadisnya. Ya. Walaupun ada sebagian ulama peneliti mengatakan bahwa hadisnya ini ada yang mengatakan bahkan derajatnya sampai hadis maudhu. Hadis maudhu artinya hadis yang palsu. Ya. Tapi kita menggunakan patokan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwa hadisnya disebutkan hadis hasan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jahit, itu tentang takhrij hadisnya. Sebagai amanah ilmiah kita harus tahu, ya. Dan Imam An-Nawawi sudah menjelaskan di awal bahwa yang beliau gunakan atau yang beliau cantumkan dalam kitab At-Tibyan adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Apakah hadis itu sahih, atau kalau beliau menyebutkan hadis yang lemah, maka beliau menggunakan kaidah para ulama bahwa hadis yang lemah dalam masalah fadhailul a'mal itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang penting tidak terlalu lemah sekali. Yang penting tidak terlalu lemah. Apalagi hadis ini periwayatannya cukup banyak, ya, dan saling menguatkan. Maka jadi hadis hasan. Baik. Itu tentang penjelasan daripada dia punya sanad, ya. Kita masuk ke dalam matan, ya, penjelasan tentang kandungan hadisnya. Ya. Kandungan hadisnya di mana Ar-Rabb Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman atau menyebutkan, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri. Ya. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dan zikir kepadaku. Ya. An mas'alati, daripada meminta. Ya. Jadi di sini ada 3 jenis amalan yang disebutkan. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, zikir kepada Allah. Yang ketiga, berdoa, meminta. Ya, mas'alati ini artinya meminta kepada Allah. Ya, meminta kebutuhan kita maksudnya. Ya, meminta apa yang kita hajatkan. Ya. Nah, disebutkan bahwa orang yang lebih mengutamakan Al-Quran dan zikir daripada meminta. Artinya, tidak berarti dia tidak meminta kepada Allah. Ya. Tapi dia merasa, saya lebih baik saya lebih baik berzikir daripada banyak meminta. Ya. Paham ini? Minta hajat maksudnya. Jadi saya ingin lebih banyak membaca Al-Quran daripada banyak meminta. Kan ada orang itu baca Quran tidak pernah, memintanya banyak. Ya kan? Baca Quran jarang, atau mungkin tidak pernah. Ya. Tapi kalau dia meminta, lama sekali meminta. Ya. Nah itu ada orang seperti itu. Itu boleh juga, tidak apa-apa ya. Karena apa? Karena meminta kepada Allah adalah ibadah juga. Ya. Tapi ini yang dikatakan di sini, keutamaannya adalah orang yang lebih mengutamakan membaca Al-Quran. Ya, bagi dia, saya
lebih baik membaca Al-Quran atau lebih baik berzikir. Ya. Kalau meminta saya punya hajat, Allah sudah tahu itu saya punya hajat. Ya. Karena Allah kan maha tahu daripada kita. Ya. Nah, karena ada sebagian para ulama yang kalau tentang hajat hidupnya, dia tidak minta macam-macam kepada Allah. Ya, tidak minta macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan, ya Allah, Engkau tahu saya punya kebutuhan. Ya. Ya. Dia tidak spesifikasi, dia tidak perincikan apa dia kebutuhan kepada Allah. Ketika dia berdoa, dia bilang, ya Allah, Engkau maha tahu apa yang saya butuhkan sekarang. Maka berikan apa yang saya butuhkan. Ya. Tapi ada orang yang meminta, dia perincikan. Ya. Dia perincikan dia punya kebutuhan. Ya Allah, saya minta anak yang soleh. Ya. Saya minta harta yang thayyib, halalan thayyibah. Ya. Saya minta, pokoknya dia minta semua. Panjang dia punya daftar permintaan. Ya. Daftar permintaannya banyak sekali. Ya. Apakah itu boleh? Boleh. Ya. Karena berdoa kepada Allah bagian dari ibadah. Ya. Yang penting doanya jangan jangan ta'addi. Ya. Ta'addi itu artinya berlebihan dalam berdoa. Ya. Seperti meminta sesuatu yang sangat spesifik sekali. Minta rumah yang ukurannya 10 kali 10, tanahnya 11 kali 12, ya. Berapa kamar, dia perincikan. Itu namanya ta'addi fid du'a. Ya. Kalau minta rumah, ya Allah, saya minta rumah gitu saja. Ya. Tidak usah diperincikan rumah 2 tingkat, DP cat begini, DP model begini, ya. Namanya ta'addi fid du'a. Ya. Nah, itu dibolehkan kalau tidak ta'addi fid du'a. Nah, tapi orang yang ini, yang disebutkan dalam hadis ini, dia merasa, kalau meminta itu merasa, ada orang yang merasa meminta itu tidak, bagaimana ya, tidak enak hati kalau meminta. Dia merasa, saya ini sudah dapat banyak, sudah banyak rezeki dari Allah ini. Kalau saya minta lagi, berarti saya ini orang yang, bagaimana? Dia tidak enak perasaannya. Makanya, dia ganti dengan membaca Al-Quran saja. Saya lebih baik membaca Al-Quran saja. Atau lebih baik berzikir saja. Ya. Lebih baik baca Quran, lebih baik berzikir saja. Ya. Jadi dia baca Qurannya banyak atau berzikirnya banyak. Ya. Memintanya sedikit. Ya. Ada orang juga yang baca Qurannya sama dengan memintanya. Ya. Baca Quran banyak, memintanya juga banyak. Baca Quran sedikit, memintanya sedikit. Ya. Jadi ada orang seimbang antara bacaan Al-Quran dan permintaan. Ya. Ada orang yang disebut dalam hadis ini, bacaan Al-Qurannya lebih banyak, zikirnya lebih banyak daripada permintaannya. Ya. Dan ada orang yang lain, permintaannya lebih banyak, baca Qurannya sedikit, zikirnya sedikit, mintanya banyak. Nah, macam-macam. Ya. Yang jelas, doa yang sesuai syariat tetap dibolehkan. Ya. Dan zikir dan baca Quran tentu juga dibolehkan. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita mana yang lebih utama. Ya, karena ini tentang keutamaan. Ya. Mana yang lebih utama kita kerjakan. Ya, maka dari hadis ini yang dikerjakan lebih utama adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir. Ya. Dibandingkan meminta. Ya. Paham ya? Ya? Jadi tidak berarti meminta tidak usah. Tidak. Tetap meminta. Ya. Tetap kita meminta kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetap kita minta apa yang kita butuhkan, apa yang kita hajatkan, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dibandingkan dengan baca Quran, maka bacaan Al-Qurannya lebih banyak. Itu maksudnya. Makanya disebutkan sini, man syaghalahul Qur'anu an mas'alati. Ya. Dan orang yang seperti ini, kata hadisnya, orang yang lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak berzikir dibandingkan meminta, ini kata Allah Azza wa Jalla, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Saya akan memberikan kepadanya apa yang lebih baik daripada pemberian saya kepada orang yang meminta. Paham ya? Kita tidak minta, tapi kita diberikan yang lebih baik daripada Allah, oleh Allah
daripada orang yang meminta. Paham ini? Misalnya, orang memintanya banyak. Tapi kita tidak pernah minta, tapi kita zikir terus. Baca Quran terus. Ternyata kita lebih banyak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih baik. Nah, itu bisa terjadi? Bisa. Itulah keutamaannya. Makanya ahlul Quran diberikan banyak keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia tidak pernah minta. Atau mintanya sedikit. Dia lebih banyak mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang yang meminta. Nah, inilah maksud dari hadisnya ini. Ini tentang keutamaan membaca Al-Quran atau keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kita akan diberikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta itu. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat ada orang hafidz Quran, pekerjaannya cuma pekerjaannya cuma mengajar Al-Quran saja tiap hari. Tapi ternyata dia lebih duluan beli motor daripada kita. Misalnya. Padahal kita yang bekerja. Kita bekerja, kita minta kepada Allah mau beli motor. Ternyata orang yang kita lihat tidak ada pekerjaannya cuma mengaji saja. Tapi dia lebih cepat dapat motor. Misalnya apa? Misalnya ada orang, karena Allah itu memberikan orang rezeki itu dari berbagai macam cara. Ada guru mengaji, karena dia rajin mengajar mengaji, ada orang dermawan yang ketemu dia. Ya kan? Ada orang dermawan yang ketemu dia. Ditanya sama orang dermawan itu, antum ini mengajar pakai apa kalau pergi mengajar? Dia bilang, berjalan. Atau paling tidak naik bentor atau numpang sama teman atau apa saja. Yang penting sampai di tempat mengajar. Maka orang dermawan dia bilang, tiba-tiba mengatakan, kalau begitu besok datang ke rumah. Begitu datang ke rumah dia bilang ini, hadiah untuk antum. Saya belikan motor. Itu kan bisa terjadi begitu. Sementara orang yang kerja, tiap hari kerja, dan dalam doanya dia minta motor kepada Allah Azza wa Jalla, belum diberikan oleh Allah. Ya kan? Nah, itu bisa seperti itu. Dan kenyataannya banyak. Kenyataannya banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang punya Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tentu interaksinya dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena ingin diutamakan. Tapi ikhlas karena Allah, dia belajar Al-Quran, membaca, mempelajari, dan sebagainya. Akhirnya dia diberikan keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan dia diberikan apa yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang lain. Jadi ini motivasi kepada kita untuk dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dengan setulus-tulusnya. Dan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Mengapa demikian? Ini disebutkan dalam hadis selanjutnya. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Kenapa orang yang belajar Al-Quran itu diutamakan oleh Allah daripada orang lain? Karena orang yang belajar Al-Quran berarti dia mempelajari afdalul kalam. Mempelajari apa? Mempelajari kalimat-kalimat yang paling tinggi, kalimat yang paling afdal. Bahkan afdalul dzikri, zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Maka kalau orang terbiasa dengan hal-hal yang paling baik, dia akan mendapatkan juga pahala yang paling baik. Dan juga akan mendapatkan rahmat yang paling baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memisalkan keutamaan atau perbedaan atau perbandingan antara kalamullah dan kalamu ghairihi, antara kalam Allah dan antara firman Allah dan perkataan makhluk.
Karena firman Allah itu adalah merupakan sifat Allah Azza wa Jalla, maka tentu lebih utama daripada perkataan manusia, perkataan makhluk. Karena perkataan makhluk adalah sifatnya makhluk. Jadi kalau makhluk dan Allah, Mbak, itu jauh. Jadi Allah itu maha, kita tidak. Kalau Allah maha tahu, maha segala-galanya, kita sebagai makhluk tidak tahu apa-apa. Kecuali yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyunya. Jadi begitu juga firman-Nya. Makanya dalam hadis disebutkan, inna afdalal kalami kalamullah. Sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena firman Allah adalah sifatnya, sifat Allah Azza wa Jalla, maka tentu akan lebih baik. Seperti bagaimana perbandingannya antara Allah dengan makhluk. Kalau dibandingkan tentu tidak sebanding. Allah maha segala-galanya. Ala kulli syai'in qadir. Sedangkan kita makhluk tidak punya daya dan upaya serta kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, inilah makna dari hadis ini tentang keutamaan orang yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, dan menyibukkan diri dengan zikir. Dan zikir yang paling baik adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita banyak membaca Al-Qur'an, mengisi waktu-waktu kita dengan membaca Al-Qur'an, maka itu insyaallah akan mendapatkan pahala yang paling baik karena kita berinteraksi dengan perkataan yang paling baik, yaitu perkataannya Allah Azza wa Jalla atau firman-Nya. Di pahala seperti kata para ulama, al jaza min jinsil amal. Pahala itu sesuai dengan usaha. Jadi kalau usaha kita bagus, maka pahala juga akan bagus. Nah, salah satu usaha yang paling bagus adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Maka karena mempelajari dan membaca Al-Quran ini adalah sebagai salah satu usaha yang paling bagus, maka pahalanya juga paling bagus. Dan rahmat Allah juga akan diberikan kepada orang tersebut yang paling bagus. Sehingga bahkan dia tidak minta pun Allah kasih. Bahkan ketika Allah memberikan kepadanya sesuatu, lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Jadi tidak usah khawatir bagi orang-orang yang memberikan hidupnya untuk berinteraksi, belajar, membaca, mengamalkan Al-Quran, tidak usah khawatir. Karena Allah akan memberikan perhatiannya yang sangat baik kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Nah, inilah makna dari hadis ini sehingga dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab tentang keutamaan tilawah dan orang-orang yang memiliki Al-Quran. Ini hadis yang ke-10 yang kita baca. Masih ada 5 hadis lagi, insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang berikut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.